Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Hadratal mukarramin, para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita awali ngaji pada sore hari ini dengan Ummul Kitab. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pengajian ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih wa husnina jami'i mu'allifi kitabina wa husnina jami'i masyayikhina wa husnina ta'alif hadal kitab nasa'il hibat Imam An-Nawawi Al-Bantani. Biridha ilahu li syafa'ati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-27. Wal maqalatu as-sabi'atu wal ishruna. Makalah as-sabi'atu wal ishruna yang ke-27. Iku qala sapa asyairu min bahril kamil al-majzu, adalah berupa ungkapan syair yang tersusun dari bahar kamil. Untuk makalah kita pada sore ini berupa kalam-kalam syair. Artinya kalau kemarin kita diperkenalkan dengan kalam-kalam biasa, sekarang makalahnya berupa kalam syair yang berbunyi ya man bidunyahu istaghal qad gharrahu tulul amal aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Ya man bidunyahu istaghal, wahai orang yang disibukkan oleh dunia, qad gharrahu tulul amal, sungguh panjangnya angan-angan terkait hidup di dunia itu telah menipumu. Aulam yazal fi aklihi, atau engkau selalu berada dalam kelalaian. Hatta dana minhul ajal, sehingga kematian pun akan semakin dekat kepadamu. Artinya begini, kalau dalam sajak yang pertama, ya man bidunyahu istaghol, wahai orang-orang yang disibukkan dengan dunia. Pertanyaannya niku biasanya terkait dengan dunia. Saat kita bertanya kepada orang, dunia itu apa selalu jelek? Artinya nyun sewu, kita cinta dunia, kita senang dunia, kenyataannya kita hidup ya di dunia. Setiap pagi kita yang mencari dunia. Apa dunia ini identik dengan kejelekan? Kalau hadisnya itu banyak, ad-dunya mal'unun, bahwa dunia itu adalah sesuatu yang dilaknat. Walal akhiratu khairul laka wal ula. Kalau akhirat itu lebih utama daripada dunia. Lah, sebenarnya dunia ini yang seperti apa? Dunia yang betul-betul dilaknat oleh Allah. Kemudian dunia yang seperti apa? Dunia yang tidak dilaknat oleh Allah. Nah, tinggal kita yang bagaimana mengartikan. Kalau secara umum yang kita pahami, dunia memang semuanya kecuali dzikrun ilallah, kecuali hal-hal yang dikecualikan, itu semuanya dilaknat. Tidak ada dunia ini yang baik. Nah, tinggal kita sudut pandang yang seperti apa. Cuman kalau kita meninjau secara sudut pandang yang lain, nyuwun sewu, ad-dunya mazra'atul akhirah, kalau dunia itu amatlah penting, justru dunia ini akan menjadi hasil atau buah tanaman nanti di akhirat. Betapa banyak orang-orang yang telah mati, telah meninggalkan dunia ini. Saat ditanya, cita-citanya cuma satu. Apa cita-cita kamu? Kembali ke hidup dunia.
dan melakukan amal yang baik di dunia. Tidak ada orang yang mati, besok orang yang masuk neraka, atau sekalipun dia menetap di sana. Keinginan cuma satu, ingin kembali ke dunia. Ingin kembali ke dunia, dan di dunia dia ingin mengulangi amal-amal yang baik. Nah, artinya kalau memang kita mengartikan seperti ini, dunia itu tidak sembarangan, dunia itu adalah dilaknat. Makanya Sayyidina Umar itu sangat tidak senang saat kaum sufi itu melaknat dunia. Wah ini dunia, istilahnya kaum sufi itu kan belas, tidak senang sama dunia. Itu Sayyidina Umar sangat tidak senang, kok dunia dilaknat, wong semuanya itu butuh dunia. Makanya di sini yaman bidunyahu istagol, wahai orang yang dengan dunia dirinya terlalu disibukkan. Benar yang namanya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kita mencintai dunia itu adalah sebuah pangkal setiap kesalahan. Cuman al-murad bi hubbid dunya, seperti apa orang yang dinamakan dengan cinta dunia? Nyun sewu, seperti kita, dari pagi kita kerja cari uang, setelah itu sore kita baru pulang. Apakah bisa kita dinamakan dengan hubbud dunya? Kita mikiri kebutuhan besok. Kebutuhan besok kita pikiri sekarang bagaimana cara kerjanya, bagaimana nanti kalau kita tidak punya uang, yang hutang dan yang terus-terusnya. Apakah itu sudah tepat untuk dikatakan dengan hubbud dunya? Padahal yang disampaikan dengan hubbud dunya tidak seperti itu. Hubbud dunya iqbalu bil qalbi, adalah orang betul-betul konsentrasinya penuh mikiri dunia terus. Sampai-sampai kewajibannya pun dilupakan karena mikirin dunia. Kita lalai dalam sholat 5 waktu kita, sampai enggak kober demi untuk mencari uang, enggak kober. Kemudian kita sampai lupa pada ngaji kita, sampai juga ndak kober, semuanya akhirnya ndak kober. Jangankan kewajiban kita yang berupa sholat, ngaji dan yang lain-lainnya, sampai jam tidurnya pun ndak kober. Pagi cari uang, sore cari uang. Umumnya sore setelah maghrib itu biasa nyantai di rumah, cari lagi uang. Sampai malam cari uang, tidurnya cuma tidur sebentar, mikirin uang lagi terus. Pokoknya nyuwun sewu, pokoknya tujuannya cuma satu, bagaimana cara saya itu untuk bisa memperkaya diri. Makanya di sini disampaikan, orang yang terlalu disibukkan dunia, sungguh dia sudah terperdaya oleh panjangnya angan-angan. Angan-angannya itu terlalu panjang. Rencana begini. Akhirnya apa? Target seputar apa itu yang berhubungan dengan dunia akan muncul. Disinilah maksudnya. Ya, kita kembali lagi ke hubbud dunya. Kalau sekedar kita itu mencari uang, pagi kita ke pasar, setelah itu nanti kita zuhur, kita tutup, kita sholat, kemudian kita melanjutkan lagi. Itu tidak dikatakan dengan hubbud dunya. Tapi memang banyak ulama yang melakukan seperti itu. Contoh saja, salah satu ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu sering buka pagi, toko itu pagi itu sudah dibuka semua. Cuman bedanya kalau ulama dulu dengan sekarang ini beda. Kalau ulama dulu tujuannya cuma satu, bibarokati waktu pagi, hanya mengharapkan barokahnya waktu pagi yang ada di dalam hadis. Ulama itu buka toko, kalau sudah payu dan cukup dibuat makan sekarang, itu ditutup sama ulama itu. Beda dengan kita, kalau kita kan enggak, semakin laku, semakin buka terus. Dan nanti baru jam 11 kita tutup, karena fasanya sudah sepi.
Kalau ulama dulu sudah dapat uang untuk hari sekarang, niku ditutup punam. Ditutup. Kenapa? Karena targetnya sudah. Target untuk hari ini saya sudah memenuhi kebutuhan saya, keluarga saya. Kemudian ditutup. Nah itu. Cuman kalau kita kembalikan lagi, yang dinamakan dengan hubud dunya yaitu adalah iqbalul qalbi ala dunyahu. Yaitu hatinya itu penuh konsentrasi ke dunia. Di dalam dirinya sudah tidak ada tujuan lain kecuali cuman dunia, cari uang, dan uang. Sudah tidak ada tujuan yang lain. Kalau bahasa Jawa atau bahasa Maduranya itu lebih dikatakan dengan kedunian. Kalau seperti kita insya Allah tidak ada yang hubud dunia. Karena kita juga senang, masalah uang juga senang, masalah kerjaan juga senang. Cuman sejauh ini kita tidak diperdaya oleh dunia. Aulam yazal fi ghaflah. Kalau orang yang sudah terlalu sibuk dengan dunianya, maka dia selalu dalam kelalaian. Sudah, akhirnya dia sudah tidak peduli dengan waktu, sudah tidak peduli dengan dengan kewajibannya. Karena memang dunia itu betapa sangat manis, semakin dikejar dunia itu semakin lari. Kita tidak mungkin, kita target kita secara matematika saat kita sudah buka toko, sudah buka warung, sudah buka apapun, mulai dari pagi sampai jam 11, kita sudah mendapat sekian. Otak kita juga akan mengkalkulasi, kalau satu hari berarti sekian. Ditambah setengah malam, mulai mari maghrib sampai jam 12 sekian. Jam 12 sampai sekian, berarti total kalau 24 jam itu sekian. Itu otak kita yang berpikir. Otak kita itu seperti rumus matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan seterusnya. Otak kita. Kalau rezeki Allah tidak seperti itu. Rezeki Allah itu 1 tambah 1 bisa saja kosong. 1 tambah 1 bisa saja 11. Dan 1 tambah 1 bisa saja cuma tinggal 1. Itu rezeki Allah. Semakin kita memperbanyak istighfar kepada Allah, semakin kita memperbanyak sedekah di jalan-jalan Allah, maka semakin di sana rezeki terus melimpah dan terus berlimpah. Nah, kalau kita berpikir secara akal kita, mestinya orang yang bersedekah itu mestinya uangnya tambah berkurang. Semisal kita punya 1 juta, kita sedekahkan sebanyak 200. Ini mestinya uang kita sudah berkurang 200 dan totalnya masih 800. Tapi tidak seperti itu kenyataannya. Kalau kita ikhlas, dari 200 ini akan berlipat ganda terus dan terus akan berlipat ganda. Hingga pada akhirnya kita pun mendapatkan sebuah kebaikan fid dunya, yaitu harta kita semakin melimpah dan semakin banyak. Saya teringat sebuah cerita Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang oleh Allah memang diberikan kelebihan. Yaitu apa? Kaya. Paling kaya sahabat itu. Suatu ketika sahabat Abdurrahman itu mendengar cerita Rasulullah. Kalau orang yang kaya itu hisapnya paling terbelakang daripada orang yang miskin. Orang yang kaya hisapnya itu akhir-akhir sendiri daripada yang miskin. Juga orang yang kaya itu hisapnya masih lama. Banyak yang dihisap. Karena memang ya lumayan kalau orang kaya itu. Orang kaya, kamu dapat dari mana harta kamu? Mau dikemanakan harta kamu? Infaknya kepada siapa? Zakatnya sudah apa belum? Kemudian kamu begini-begini, banyak yang mau dihisap. Tapi kalau orang miskin apa yang mau dihisap sama malaikat? Mau ditanya sama malaikat,
Kamu punya harta apa enggak? Duh malaikat, kok masalah tanya harta? Kalau harta jangan ditanya malaikat, kalau hutang baru sampai nanya. Kalau orang miskin apa yang mau ditanya? Akhirnya malaikat, aduh ini biar tidak terlalu lemah, langsung masuk surga. Itu. Saat sahabat tersebut itu mendengarkan Rasulullah mengatakan seperti ini, orang yang kaya besok hisapnya paling lama dan hisapnya paling terakhir sendiri. Akhirnya sahabat yang paling kaya tersebut ini mempunyai sebuah keinginan, cita-citanya ingin bangkrut, ingin miskin. Padahal dia itu sudah terlanjur kaya misal. Kalau istilahnya zaman sekarang itu kayanya minta ampun misal. Sampai setelah ngerti seperti itu, muncul di dalam hatinya, saya itu ingin miskin. Bagaimana caranya saya miskin? Ya ini kalau ada sekarang, ya kata orang itu, ya perlu diperiksa, kok ya cita-cita kok ya miskin gitu kan ya. Sampai memang betul-betul diwujudkan. Akhirnya setelah memang betul-betul diwujudkan, ngomong sama pegawainya, wahai pegawaiku semua, untuk tahun ini kita jangan belanja kurma yang baik. Wes, tidak boleh belanja kurma yang baik. Silahkan kalian pergi ke seluruh pelosok kota, ambil kurma yang bosok-bosok. Jangan pernah ambil kurma yang baik. Yang masih bagus, yang masih begini manis, gak usah. Ambil kurma yang bosok-bosok, langsung diborong. Sekali orang itu minta harga berapa, kasihkan, kalau perlu lebihkan. Jangan ditawar. Heran. Kulinya itu heran. Kok malah yang disuruh mengambil kurma bosok-bosok? Kenapa kok enggak disuruh kulaan kurma yang masih seger, yang masih manis, yang masih baik? Akhirnya tanya, kenapa? Wes lah, ikut nih. Wong karena memang cita-citanya itu ingin bangkrut. Soalnya prediksinya kalau saya ambil kurma yang bosok, pastinya kalau saya jual ini tidak akan laku. Siapa yang mau beli kurma bosok? Tidak akan laku ini. Kalau sudah tidak laku, pasti saya bangkrut. Kalau saya sudah bangkrut, berarti saya sudah target hidup miskin sudah saya capai. Karena memang cita-citanya itu hidup miskin. Nah, akhirnya betul, dibeli, semua ditelusuri di kota Mekah itu. Di kota Mekah, Madinah ditelusuri kurma yang bosok. Hingga akhirnya terkumpul beberapa gudang. Sudah ada di gudang terkumpul, sudah terkumpul. Dan alhamdulillah saat sudah terkumpul di gudang itu, akhirnya pada waktu tahun itu pun para petani gagal panen. Gagal panen. Semuanya gagal. Akhirnya apa? Kurma pun tidak ada. Jangankan kurma yang baik, yang bagus-bagus, yang sebosok-bosoknya itu pun tidak ada. Mau tidak mau, yang dikumpulkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, kurma bosok-bosoknya itu akhirnya laku di pasaran, bahkan harganya menjulang tinggi. Menjulang tinggi. Demikian itu diprotes. Protes sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu padahal ya Rasulullah, sudah berusaha sekuat tenaga bagaimana harta saya itu habis. Bagaimana saya itu miskin, bagaimana saya itu begini. Tetapi ya Rasulullah, kenapa? Bahkan saya itu sampai mengambil kurma yang bosok-bosok itu sudah beberapa truk. Ini justru saya itu hasil lebih banyak daripada yang saya buat kulaan. Hanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu sebenarnya salah satu orang yang oleh Allah ditakdirkan menjadi kaya. Akhirnya janganlah kamu melawan kenyataan, terimalah kekayaanmu ini dan buatlah kekayaanmu ini sebagai ibadah untuk kamu. Nah dengan seperti itu akhirnya Abdurrahman bin Auf itu pun mulai legowo menerima dengan apa yang ada di dirinya dan terus menginfakkan hartanya. Nah, itu salah satu cerita sahabat yang kepincut pengen miskin, kebalikan dengan kita. Kalau kita itu, ya mohon maaf, meskipun agak enggak pengen kaya secara total, paling enggak lah
paling enggak ya patut lah bisa punya mobil. Kalau enggak punya mobil, motornya sudah punya. Kalau enggak punya itu minimal rumahnya bagus dan seterusnya. Yaman bidun yahu istagol hatta dana minhu al ajal. Sehingga kalau orang itu sudah direpotkan dengan dunia, maka dia bisa saja terperdaya, tertipu dengan tulul amal, panjangnya angan-angan, atau kehidupannya selalu dalam kelalaian hatta dana minhu ajal, sampai ajal akan menjemputnya. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang lalai kemudian ajal menjemput kita. Karena mau tidak mau yang namanya maut itu, sakaratul maut itu, betapa pedihnya sakaratul maut. Saat kita sudah berbicara kematian, kita tidak usah ke diri kita lihat junjungan kita yaitu Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW bertemu dengan ditamoni oleh malaikat Israel. Ditamoni, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, cari siapa? Kata istri Aukamakol putrinya, Rasulullah ada. Oh ada, monggo. Ngobrol dengan Rasulullah, ditanya, ya Rasulullah, tadi itu siapa ya Rasulullah? Kok saya tidak pernah melihat orang tadi itu? Saya belum pernah mengetahui orang tadi itu. Langsung Rasulullah itu mengatakan, tahukah kamu siapa tadi? Kata Rasulullah kepada putrinya, dia adalah orang yang akan merampas orang yang kita cintai, yang akan memisahkan kita dari dunia. Dia adalah malaikatul maut. Seketika itu putri Rasulullah pun menangis sejadi-jadinya. Sudah tahu kalau ayahandanya ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, akan meninggalkan dia. Kalau Rasulullah enak ditawari, ya Rasulullah jenengan purun boten, kula pundut. Katanya malaikat Azrail, kalau jenengan rindu dengan Robmu, kula pundut. Kalau jenengan seneng urip ning donya, ya wis tak jarne. Boten siyos kula mundut jenengan. Karena Rasulullah begitu merindukan Robnya, begitu merindukan Tuhannya. Akhirnya Rasulullah pun, ya wis gak apa-apa lek aku mati. Lek kula kalian jenengan ditawari ngono karo malaikat maut. Ayo, awakmu saiki mati apa gak penake? Wah, kok sik malaikat. Sik. Lek Nabi Muhammad ngoten niku. Nabi Muhammad masih terjadi tawar-menawar. Tapi kalau kita wis tidak usah tawar-menawar, langsung mau tidak mau, wah geret langsung seperti itu. Akhirnya saat seperti itu nangis Sayyidatina Fatimah itu nangis. Berarti kamu akan meninggalkan aku, ya Abi. Kamu akan pergi dariku selamanya. Setelah itu dibisikkan sama Nabi Muhammad, setelah aku kamu akan menyusulku. Di antara kerabat-kerabatku yang paling awal menyusulku yaitu adalah kamu saja. Ya benar, saat Rasulullah itu wafat, selang beberapa bulan, ada yang mengatakan 5 atau 6 bulan, itu barulah Sayyidah Fatimah juga ikut wafat. Menariknya, saat Rasulullah itu wafat, Rasulullah itu cuma ditemani satu, Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Aisyah. Di saat Rasulullah itu ditarik sama malaikat maut, begitu terasa pedihnya sakaratul maut itu. Sampai-sampai Rasulullah itu ngomong sama malaikat Israel, cukup, hentikan. Kenapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah tanya, apakah semacam ini perlakuanmu terhadap umatku? Kemudian malaikat Azrail itu mengatakan, boten ya Rasulullah, justru lek umatnya jenengan niku, waduh, iku wis tak cukup, wis gak tak delok ya Rasulullah. Kadang tak banting. Nggih. Tapi ini perlakuan saya pada jenengan ya Rasulullah secara spesial. Saya buat sehalus mungkin
Tapi meskipun halus, kenyataannya pencabutan nyawa Nabi Muhammad SAW sudah membuat cukup pedih, sudah membuat cukup sakit. Sampai-sampai Rasulullah itu merasa kesakitan pada waktu itu. Bahkan Rasulullah itu ditawani sama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, apakah kamu ingin minum? Rasulullah menggeleng. Rasulullah tidak mampu untuk mengatakan sesuatu. Rasulullah cuma menggeleng. Apa yang kamu inginkan ya Rasulullah? Apakah kamu ingin siwakan? Barulah Rasulullah cuma mengangguk. Akhirnya sama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha diambilkan siwaknya Rasulullah, kemudian dibasahi dengan ludahnya, kemudian setelah itu disiwaki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah disiwaki itulah Rasulullah tidak lama baru Rasulullah itu wafat. Dan oleh ulama pun akhirnya diambil sebuah kesimpulan bahwa sunnah saat sakaratul maut orang yang sedang sakaratul maut disiwaki. Agar supaya apa? Agar supaya mudah keluarnya roh. Karena mau bagaimanapun keluarnya roh itu begitu menyakitkan. Perangnya itu luar biasa. Akhirnya salah satu kesunahan pada waktu itu juga sunnah diberikan air minum. Karena kenapa? Karena kita besok itu akan pasti berperang. Saat kita sakaratul maut itu kita berperang. Di mana kita seakan-akan tenggorokan kita kering. Kemudian kita yang ada di dalam pikiran kita itu hanya minuman. Dan saat sakaratul maut belum lagi rasa sakit yang akan menimpa kita. Iblis itu mengatakan, kalau kita tidak bisa menggoda orang ini sekarang, maka pasti selamanya kita tidak akan bisa membuat orang ini akan menjadi lalai. Ayo semua goda orang ini. Kata syaitan atau iblis. Digoda orang itu terus. Digoda. Bagaimana cara menggoda iblis? Iblis pun merubah dirinya. Yang asalnya dia merumit setan, akhirnya berubah dirinya menjadi bapaknya. Dikatakan sama iblis yang merubah jadi bapaknya, wahai anakku, aku sangat mencintaimu. Kamu dulu sering bermain, kamu saya sekolahkan, kamu saya bikin. Dan pada hari ini, aku ingin kamu ikut agama Yahudi. Karena agama Yahudi inilah agama yang paling benar. Kalau kamu mau, ini aku berikan minuman. Tak cukup sampai di sana. Saat godaan pertama itu hilang, muncul iblis yang merubah wujudnya seakan-akan menjadi ibu kita. Wahai anakku, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil semoga belum tutup ya. Semoga apa yang bisa kita sampaikan, bisa kita kaji pada sore ini bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi wa ala kulli insana al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan